Shalom saudara, semua orang pasti senang ditolong, senang diperhatikan, senang dibantu. Dan seringkali kita lebih fokus kepada diri kita daripada fokus kepada orang lain. Dan hari ini kita akan belajar tentang sebuah firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya waktu kita suka menolong, kita pasti akan ditolong Tuhan. Itu sebabnya mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 41 ayat 1-4. Dia berkata gini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadi sebenarnya firman Tuhan memberitahu kepada kita, waktu kita membangun kebiasaan suka menolong orang, memperhatikan orang, membantu orang, ternyata apa yang kita lakukan ini, Alkitab mencatat bahwa waktu kita mengerjakannya, Tuhan sendiri akan menolong kita. Jadi orang yang suka menolong pasti ditolong Tuhan. Kalau saudara ingin melihat pertolongan Tuhan dalam segala area dalam hidup saudara, hari ini daripada saudara terus mencari pertolongan kepada manusia, kepada orang lain, belajarlah untuk saudara membangun kebiasaan ini. Suka menolong orang. Dari hal-hal kecil, apa yang saudara bisa bantu, memperhatikan orang yang susah, membantu orang yang miskin. Melakukan apa saja, hidup kita bisa menjadi berkat. Dan waktu kita melakukan itu tanpa sadar, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menolong seluruh area hidup kita. Dia menyediakan pertolongan, kekuatan, kebahagiaan, perlindungan. Bahkan waktu kita sakit katanya, Tuhan sendiri akan menyembuhkan kita dari semua sakit penyakit kita. Suatu kali ada seorang di komunitas kami bersaksi bahwa waktu dia mengalami 2 tahun lalu mengalami stroke yang hebat. Dia benar-benar sakit yang luar biasa. Dia terbatas, dia seperti terperangkap dalam tubuhnya. Dan betapa dia di situ dia menyadari ternyata hidup ini begitu berarti. Dia mulai sadar bahwa di waktu dia lemah tidak berdaya, dia mendengar suara burung, itu sesuatu yang berharga sama dia. Dan waktu Tuhan mulai pulihkan dia pelan-pelan, dia mulai membantu orang lain. Dari hal-hal yang kecil, dan semakin dia melakukan itu, dia bantu orang lain, dia kasih hadiah kepada mungkin karyawannya, kepada orang lain. Dan semakin Tuhan pulihkan dia, semakin ada kebahagiaan dalam dirinya yang keluar, yang memancar keluar. Dan kebahagiaan itu mengerjakan kesembuhan dalam hidupnya dia. Dan apa sih makna dari cerita ini? Semakin kita mulai mengeluarkan semua yang baik dari hati kita, dari hidup kita, mulai belajar untuk memberkati banyak orang lain. Sebenarnya di sisi yang lain, Tuhan sedang memperhatikan seluruh kehidupan kita. Karena waktu kita suka menolong, Tuhan melihat begini, Tuhan melihat karakternya dalam hidup saya dan saudara. Waktu dia lihat ada karakter Tuhan dalam diri kita, dia akan melimpahkan semua yang ajaib, semua yang baik bagi saya dan saudara. Kalau saudara ingin ditolong, belajarlah untuk suka menolong. Karena yang suka menolong pasti ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara.